Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Gimnastiar, NPM 101210089, kelas C5 Manajemen. Untuk evaluasi tengah semester 1 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan atau mengenal manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ta'rif al-insan, pengertian manusia, hakikatul insan atau hakikat seorang manusia, taqatul insan, potensi, nafsul insan, nafsu manusia, dan sifatul insan adalah sifat manusia. Yang pertama adalah ta'rif al-insan atau ta'rifatul insan, yaitu tentang pengertian manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Kemudian, asal penciptaan manusia. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian diberikan ruh. Kemudian unsur manusia adalah manusia mempunyai hati, akal, dan jasad. Materi yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia. Manusia itu sebut makhluk. Mengapa makhluk? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti kita manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Bedanya, manusia itu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Dengan manusia diberi akal, hati, dan pikiran. Kemudian, dibebani. Manusia juga adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan masih banyak lagi. Materi yang selanjutnya adalah taqatul insan. Menurut pandangan Islam sendiri, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuannya, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, ruhani, dan akal. Di mana jasmani, kita manusia diberi fisik yang kuat, ruhani, spiritual kita atau kepercayaan kita, dan akal untuk berpikir. Kemudian, nafsu insan atau nafsu manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu yang mana nafsu itu tergolong ke 3 nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina, tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya.
Kemudian sifatul insan atau sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan dan kesedihan. Jiwa manusia diberi dua jalan. Manusia yang pertama jalan manusia yang pertama itu jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman, ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Kemudian jalan salah atau fujur, mengotori jiwa. Menurut KBBI, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan menurut para ulama. Menurut para ulama, sedangkan at-tadzkiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Mungkin hanya seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.